Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saonono Motovlog Mak juga Geek Yoi. Melanjutkan untuk Mio Project. Ini adalah Mio kedua saya yang saya project karena sebelumnya Mio Project saya yang pertama itu udah laku. Nah, saya ambil Mio ini bisa kalian lihat di video yang sebelumnya. Ini adalah Mio Non-Step 2006. Harusnya ini mungkin perakitan 2005, tapi untuk tahun distribusinya itu 2006 karena ini masih masuk yang tipe non-step bro. Setelah kemarin dari bengkelnya RJM untuk restorasi bagian mesin, meliputi bagian blok, piston, head, lalu kirian juga bagian CVT, itu udah dicek semua, udah dibenerin semua. Dan kemarin itu ternyata kerusakannya ada di bagian piston yang nggak pas sama diameter linernya. Akhirnya minta naik OS dan ganti piston. Selain itu saya kemarin juga sempat minta buat di sekur klep, ganti seal-seal, baik itu seal klep maupun seal o-ring yang ada di head. Setelah itu cek bagian kirian dan ternyata kirian kemarin juga ada beberapa yang harus diganti. Dari puli depan itu saya bubut ulang menjadi 13,8 derajat. Lalu saya juga setting bagian roller, saya pakai 9 gram ini. Terus untuk bagian belakang, nah ini miss dari penjual sebelumnya. Di bagian belakang itu, di bagian as gearbox belakang, dia itu ternyata kancingan asnya nggak dipasang bro. Jadi sepi dari as tersebut nggak dipasang. Akhirnya di bagian as gearboxnya itu maju mundur. Kemarin waktu dicoba itu ada suara berisik, saya curiga di bagian CVT-nya dan ternyata benar as gearbox-nya nggak dipasang. Makanya kemarin sempat sedikit luka di bagian crankcase-nya, di bagian crankcase bagian CVT. Karena as gearbox-nya itu maju mundur, nggak ada kancingannya. Nggak tahu gimana dulu pada saat motor ini dibawa sama yang punya terus dimasukin ke bengkel itu, entah bengkelnya lupa atau bengkelnya nggak teliti. Intinya itu kalau dibiarin berakibat fatal, bisa aja nanti rusak di bagian CVT atau bahkan bagian crankcase-nya itu bisa aja bolong karena kemarin udah luka cukup dalam. Akhirnya dipasang sepi, diganti perpak-perpak, diperbarui oli-olinya, dan alhamdulillah sekarang udah normal dan nggak ngebul. Nah, dalam video ini di Mio Project part kedua, ini nanti saya bakal bongkar total semua untuk bagian bodi, lalu saya nanti bakal bersihkan seluruh bagian bodi dan rangkanya, bakal saya cuci bersih. Setelah itu bakal naik untuk pemasangan part-part restorasinya, baik itu segala macam cover, baik plastik kasar maupun plastik halus, terus pasang velg, masang apa jenis, masang perintilan kecil lain kayak holder, handle, lampu, terus lampu senja, pokoknya semua nanti bakal tak pasang setelah ini semua mesin dibersihkan. Oh ya, untuk knalpot yang sebelumnya itu karena kemasukan cukup banyak oli dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya dalaman knalpot itu berkerak dan semacam kotoran dari mesin itu ngumpul semua di situ bro. Meskipun kemarin mesinnya udah diperbarui, udah halus, setelah dipasang knalpot yang lama, knalpot bawaan, itu ngebul. Tetap ngebul karena sisa pembakaran di dalam knalpot itu nggak bersih. Akhirnya aku untuk sementara waktu pinjem knalpot dari bengkel, dan knalpot saya yang bawaan motor ini itu udah saya bobok halus buat bersihin juga bagian kerak-kerak atau kotoran yang ada di dalam knalpot. Sekalian bersihin ya wes dibobok halus kalian aja gitu. Jadi ya eman, cuma gimana lagi udah nggak ketolong. Kalau bersihin pun juga pasti harus dibelah. Oke, sebelum kita bongkar bodinya si Mio merah ini, saya coba bakal kasih tahu kalian untuk mesinnya ya, karena ini udah nggak ngebul, kemarin udah diperbaiki semua. Alah, akhirnya anak kuat dulu. Saya ini minta di setelah ya. Aduh yo. Udah gak ngebul ya, aduh. Mesin juga udah halus sih menurut saya. Mantep toh.
Tes, oh ya, tak kasih tahu dulu untuk part-partnya itu udah saya belanjakan semua. Baik itu part luar maupun perintilan kecil lainnya, tak ambil dulu buat ngasih tahu ke kalian kira-kira aku belonjone wis seakeh apa loh. Dan total belanja untuk part dari motor ini itu udah habis sekitar 3 juta, itu part restorasinya tak cukup nih. Wis, iki. Wah, iya, aduh, cok. Wah, iya. Ini adalah apa lebih? Oh, plastik kasar dan plastik halusnya. Semua perintilan ada di sini. Stripping udah tak beliin. Kemana ini? Ya pecok. Oh, ini copotan yang kemarin. Terus masih ada lagi. Oke. Aduh. Lalu untuk ini adalah perintilan kecil-kecil kayak perlampuan, lampu LED, sein, kepet-kepetan, baut-baut. Lalu ini dak air, holder KNZ, aku pakai KNZ. Terus engine degreaser aku juga udah beli, bracket caliper karena nanti aku bakal pasang piringan 260. Lalu ini cover knalpot, pokoknya ini part perintilan kecil-kecil gitu udah saya beli juga. Untuk part bodi kasar halus dan stripping itu kemarin habis sekitar 1.200.000 sekian. Terus perintilan kecil ini ya lumayan ya. Perintilan kecil ini 1 jutaan lebih. Wih. Ya intinya itulah. Wes aku rasa sabar pengen bongkar semua dari bodi motor ini, lalu saya bersihin dan nanti kita bakal pasang part-part yang udah saya kumpulkan ini. Ini masih ada velg sama ban yang belum saya tunjukkan ke kalian, oke? Ayo langsung kita mulai untuk pembongkarannya. Oke, ini udah kebongkar semua ya untuk bodi luar. Kita sisain rangka dan mesin di sini. Nanti saya bakal bersihin semua rangka, lalu kita lihat perkabelan, kita bersihin semuanya. Pokoknya kita bikin dalamannya bersih biar aman dan kita bisa tahu mana aja yang perlu diperbarui. Nah, dari kasat mata sih untuk rangka memang nggak ada masalah. Perkabelan juga masih ori semua, tinggal bersihin aja. Lalu velg saya masih pakai yang lama. Velg yang baru itu yang orine aku beli bekas, itu belum dipasang ban. Yang penting ini dulu aja kita bersihin semuanya. Nah, saya bakal coba mendekat ke bagian bodi atau rangka si motor ini. Jadi ini benar-benar super kotor ya. Sama kayak Mio yang warna hitam kemarin, ini benar-benar kotor, nggak pernah dibersihin bagian dalam. Ya wajar karena kalau pemakai itu biasanya kalau bersihin nggak sampai bagian dalam bro. Ini masih komplit semua untuk part-partnya, termasuk bracketnya masih ori. Intinya ini masih komplit, cuma kotor aja. Lalu untuk bagian rangka bawah juga masih aman, minim karat juga. Di umur yang segini motor tahun 2006 itu masih sangat wajar, ini masih sangat bagus.
Terus untuk bagian rangka belakang juga masih aman, nggak ada keropos-keropos, nggak ada yang patah. Pokoknya ini aman semua, overall aman. Bagian mesin ini memang terlihat sedikit lebih bersih karena memang habis bongkar kemarin kan juga dibersihin sama RCM. Nah ini thank you banget udah dibantu bersihin bagian mesinnya, ini headnya bersih banget. Lalu kemarin udah saya pasang juga untuk cover mesin karena sebelumnya nggak ada, ini udah dipasang. Lalu untuk bagian bak CVT nanti kemungkinan bakal saya repaint biar lebih kinclong. Untuk cover ini nanti bakal diganti juga. Intinya untuk bagian sini semua aman, perkabelan masih ori juga, masih normal semua lah. Kabel bodi masih ori, rangka-rangka juga aman. Ini cuma sedikit ada korosi dikit, cuma nggak karat yang sampai bolong. Ini aman sih rangka, dan ini beneran non step ya, nggak ada bekas dipotong atau apa. Memang ini bener-bener Mio yang non step seperti itu. Untuk bagian shock kemarin juga udah diperbaiki, udah dienakin lagi ganti oli dan lain-lain. Pokoknya udah enak untuk shocknya. Ini nanti bakal saya turunin sekitar 1,5 cm atau hampir 2 cm. Pokoknya bakal saya turunin shocknya biar fitmentnya lebih enak dipandang, tapi shock masih enak dipakai seperti itu. Nah ini ada salah satu yang mengejutkan saya, yang bikin cukup terkaget-kaget dan makjegagik. Ternyata untuk bagian CDI itu punya Jupiter Vega 5TP bro. Harusnya untuk CDI Mio Sporty itu kodenya 5TL, tapi ini meskipun ori ya, ori Yamaha, tapi ini 5TP. Jadi nanti kemungkinan bakal ada limitnya dan nggak tahu pengaruhnya ke mesin gimana. Tapi selama saya pakai sih aman-aman aja ya. Tapi nek nggak ori 5TL ngono ya wagu ngono, aneh gitu ya. Intinya nanti rangka bakal saya bersihin semua. Mungkin ini karena udah malam ya, mungkin besok untuk pembersihan rangka dicuci semua itu besok. Dan ini berantakan banget bodi-bodinya, bodi kasar dan halusnya. Memang yang bagian belakang ini udah nggak bisa diselamatin, tapi yang ini itu masih bisa, masih tertolong. Nah ini masih tertolong. Dan motor ini tadi itu memang untuk baut-bautnya udah acak-acakan, nggak ada yang bener semua, udah acak-acakan semua dan udah bukan tempatnya. Ada juga yang baut asal nemu terus dipasang gitu. Intinya memang ini udah acak-acakan lah, bautnya udah nggak karu-karuan. Tapi tak kumpulin semuanya di sini. Ya intinya ini bautnya serana sing standar lah, gantian semua gitu. Nah kita tinggal bersihin, nunggu besok ya, dilanjut untuk membersihkan semua bagian rangka dan bodi si Mio ini bro. Oke, jadi ini berhubung cuaca cerah ya, belum hujan juga, aku mau nyuci semua bagian dalam si Mio ini. Kalau siang ini kan enak kelihatan, jadi lebih detail. Nah, bakal saya cuci semua, saya bersihin bagian yang tersulit sekalipun, sekalian bersihin kabel-kabel seperti ini. Ini soalnya kabel juga kotor bro. Nanti bakal saya cuci full. Kita lihat seperti apa perubahannya. Oke, cuci rangka selesai. Habis ini tinggal pengaplikasian engine degreaser ya. Ini tadi udah saya cuci semua rangkanya. Dari kabel-kabel juga udah saya cuci sekalian. Di bagian sini memang sengaja nggak begitu bersih karena kunci kontak mau tak ganti. Lalu di bagian kaki-kaki juga nggak tak cuci karena nanti kaki-kaki juga diganti bagian velg dan bannya. Intinya aku cuma bersihin rangka dok, dan kia cokolal ralak copot apa jadi ini. Moga-moga aja aman ini nanti. CDI 5TP nya. Nah ini rangka udah tak bersihin, bener-bener super kotor nih, kalian bisa lihat. Nah ini bekas ini nih ya tuh. Wah cut, udah ganti 2 kali nih tadi bro. Terus ini cuci yang bagian finishing rangka tadi. Nah, nanti bakal saya engine degreaser bagian kayak gini.
terus bagian seperti ini, terus di bagian crankcase sana itu butuh engine degreaser biar lebih bersih, sama nanti bagian master ini bro, entah engine degreaser nanti biar lebih bersih aja, lebih detail. Oke, tunggu agak kering dikit, nanti tinggal kita aplikasikan engine degreasernya. Oke, untuk bagian rangka udah saya cuci semua, udah mulai kelihatan bersih dan rapi ya. Nah, kalau dicuci kayak gini jadi kelihatan nanti mana karat yang sekiranya udah membahayakan atau belum. Dan alhamdulillah semua untuk bagian karat ini memang korosi wajar, nggak sampai berlubang, karat biasa. Aku belum sempat buat ngeripen ulang si rangka ini, soalnya nanti dulu aja lah. Ini masih aman kok, mau korosi dikit gitu. Bagian sini juga udah tak bersihin, ini udah bersih. Stang-stang tadi yang buluk banget itu udah bersih juga. Bagian bawah untuk oli-oli dan kotoran yang dari shock dulu kayaknya pernah bocor ini juga udah, ini udah bersih tuh, udah bersih semua. Untuk bagian mesin ini juga udah bersih, manifold dan bagian crankcase bersih semua. Nih, lebih kelihatan clean ya. Ini sebelumnya kotor banget. Nah, aku di sini tuh pakai ini untuk bersihnya, bro. RS31 engine degreaser. Ini nggak di endorse ya. Aku beli di Shopee. Harganya 30 ribuan kalau nggak salah. Linknya tak kayak ngisor ya di komentar atau deskripsi nanti tak kasih. Ini bagus banget ya buat bersihin, langsung auto bersih. Yang jelas kalau kalian bersihin seperti ini, setelah dibilas itu langsung dicuci pakai sabun ya, biar nggak ada jamur, takutnya nanti berjamur. Nah, setelah ini saya itu mau ngasih apa ya, pilok hitam ke si knalpot ini. Ini yang udah saya bobok, udah saya bersihin, tapi kondisi gerimis tuh, gerimis. Ini mau saya kasih hitam, mungkin saya amplas dulu sambil nunggu bersih ya. Terus kalau nggak hujan nanti lanjut naik hitam. Nah, untuk bagian cover CVT nanti juga bakal saya cat ulang. Ini agak ada baret, ini cat ulang, makanya ini nggak bersih-bersih banget. Bakal saya lepas semua, nanti dicat ulang biar lebih clean aja. Udah, setelah itu, setelah semua bersih atau ini bersih, tinggal ganti ban, ganti velg, terus masang semua part body yang sudah saya beli. Ngono wae untuk part 2. Di video Mio Project mungkin seperti itu dulu aja. Saya bakal lanjut untuk ngerapiin semua, beresin semua ini. Setelah itu saya bakal masang body di episode ketiga. Tunggu aja seperti apa jadinya Mio saya ini. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saono Motovlog. And I'm Saono Motovlog. Boom.